Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anakku? Semoga kalian semua sehat dan masih kita belajar di rumah, dan kita masih melanjutkan pembelajaran kita, yaitu bilangan berpangkat dan bentuk akar. Mari kita bersama-sama menyimak penjelasan berikut ini. Materi pokok operasi aljabar pada bentuk akar. Sebelum kita melakukan penjumlahan dan pengurangan, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu akar senama dan akar sejenis. Akar senama dikatakan akar senama jika pangkat akarnya sama. Contoh, A. Akar pangkat 2 dari 2 senama dengan akar pangkat 3 dari 3. B. Akar pangkat 3 dari 2 senama dengan akar pangkat 3 dari 5. C. Akar pangkat 5 dari 3 senama dengan akar pangkat 5 dari 7 dan sebagainya. Ada lagi yang dikatakan dengan akar sejenis. Akar sejenis adalah bentuk akar yang memiliki pangkat akarnya sama dan di bawah tanda akar juga sama. Contoh, akar pangkat 2 dari 2 sejenis dengan 3 dikali akar pangkat 2 dari 2. Akar pangkat 3 dari X sejenis dengan akar pangkat 3 dari X. C. Akar pangkat 5 dari 3 sejenis dengan akar pangkat 5 dari 3. Dan sebagainya. Kesimpulannya adalah penjumlahan dan pengurangan hanya bisa dilakukan apabila akar-akarnya sejenis atau sama. Ingat, pelajaran kita di aljabar yang bisa dijumlahkan dan diperkurangkan hanya bilangan-bilangan yang sejenis. Contoh, 2x ditambah 3x sama dengan berapa? X, kalau x itu adalah mangga. Jadi, 2 mangga tambah 3 mangga itu sama dengan 5 mangga. Kalau begitu, 2x tambah 3x sama dengan 5. Baik anak-anakku sekalian, sudah dijelaskan di awal tadi bahwa apa yang dimaksud dengan akar sejenis dan akar senama. Tentu sudah jelas sekali. Sekarang kita langsung masuk pada contoh-contoh soal. Tentukan hasil dari. Yang pertama adalah 4 akar 3 ditambah 2 akar 3 dikurang akar 3. Jelas-jelas bahwa soal ini sudah sejenis dan bisa dioperasikan. Sama-sama akar pangkat 2, kemudian dalam akarnya juga 3. Maka ini bisa menjadi 4 ditambah 2 dikurang berapa? Ini ada 1. Akar kuadrat dari 3. 4 ditambah 2 itu 6. 6 kurang 1, 5. Oke, ini hasilnya, hasil terakhirnya. Sekarang lihat bagian kedua, nomor 2. Oh, ini akar pangkat 3. Ini sejenis, ini juga sejenis. Kalau begitu 7 dikurang 1, ada 1 ya. Kalau sudah bisa langsung ya. 7 dikurang 1 berapa? 6. 6 kurang 5 1. Bisa ditulis 1 akar pangkat 3 dari 3. Kenapa ini tidak bisa dijumlah? Karena ini adalah akar pangkat 2. Maka ini bisa ditambah dengan 4 dikali akar kuadrat dari 3. Atau bisa ditulis ulang akar pangkat 3 dari 3 ditambah 4 akar kuadrat dari 3. Sudah di sini sampai selesai, tidak bisa lagi dioperasikan karena sudah tidak sejenis. Sekarang lihat bagian ketiga, kita melangkah ke bagian ketiga. 3 dikali akar 4 akar pangkat 4 dari 2 ditambah 2 berpangkat 1/4. Ingat pembahasan video yang lalu kita sudah bahas bilangan berpangkat pecahan menjadi akar atau akar menjadi pangkat pecahan. Kalau begitu ini yang kita harus rubah menjadi akar. Ini tetap 3 akar pangkat 4 kali 2 dari 2 ditambah, ingat ini dimana dapat 1/4 sebenarnya 1 ditambah 1/4. 1/4. Jadi 2 berpangkat 1 dikali 2 berpangkat 1/4. Sehingga kita tulis ulang 3 akar pangkat 4 dari 2 ditambah 2. Ingat ini bisa menjadi akar. Akar
pangkat 2 akar 2 sini 4 kan seperempat. Ini sudah sama-sama, akar pangkatnya sama, kemudian di bawah tanda akar sama, sehingga bisa diselesaikan. 3 ditambah 2 5 akar pangkat 4 dari 2. Itu. Nah, sekarang kita lihat bagian keempat, hampir sama dengan nomor 3. Kita lihat ini akar. Kita lihat, ini bisa dirubah. Kita rubah saja menjadi pangkat pecahan semua. 4 berpangkat 3/2 dikurang 27 berpangkat 1/3. Oke. Sekarang kita lihat. Ini 4 ini bisa menjadi bilangan kuadrat. Berapa pangkat berapa dapat 4? Nah, itu tidak lain adalah 2 berpangkat 2 dikali bilangan berpangkat dipangkatkan menjadi kali 3/2. Ini juga 27 bisa jadi bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat 3, yaitu 3 berpangkat 3 kali 1/3. Sehingga 2 dikali 3 6, bagi 2 3, berarti 2 berpangkat 3 atau dicoret. Ini juga bisa. Sehingga menjadi 3 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat 3 itu berapa? 2 kali 2 berarti 8. Itu bilangan berpangkat positif, sudah diajarkan. Kurang 3. Itu jadi 8 dikurang 3, ya 5. Oke. Ini contoh-contoh pertama, ada 4 item. Jadi saya kira cukup, dan kita akan masuk pada contoh kedua. Itu kan hasil dari masih operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Sekarang kita lihat akar kuadrat dari 18 ditambah dengan 75, akar kuadrat dari 75 dikurang akar kuadrat dari 8. Nah, ini tentu belum bisa dijumlahkan atau diperkurangkan. Kenapa? Di bawah tanda akarnya belum sama. Supaya bisa dioperasikan, maka ini harus disederhanakan. Gimana caranya? Kita bisa menggunakan dengan faktorisasi bilangan prima. Coba kita lihat, ini bagi bilangan prima 2 kali berapa ada 18? Tentu 9. 9 ini bisa dikali dengan 3 kali 3. Oke, saya tuliskan sini ya. Ini ada 3, berarti ini 3 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat 1. Oke, tambah 75 juga demikian, harus juga difaktorkan. Faktorisasi. Berapa kali berapa? Bilangan prima kali berapa dapat 75? Tentu 2 tidak ada, kita ambil 3 kali berapa? Kali 25. 25 itu bisa disederhanakan lagi menjadi 5 kali 5. Sehingga dapat hasil 5 berpangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 1. Oke? Sekarang kita lihat lagi akar kuadrat dari 8, sebenarnya bisa langsung ya. Ini 2, 4. Ini sudah bisa akar 4 kali akar 2. Tapi ini masih bisa 2 kali 2. Sehingga menghasilkan 2 pangkat 2 dikali 2. Kenapa kita mengupayakan supaya di dalam tanda akar itu, di bawah tanda akar ada pangkat 2 supaya bisa menjadi 1. Sehingga dengan demikian 3 pangkat 2 ini bisa keluar, karena ini keluar 3-nya. Jadi dalamnya akar kuadrat dari 2 tambah 5 pangkat 2 ini bisa jadi 2/2, berarti keluar 5-nya, sisa akar kuadrat dari 3 kurang. Ini juga keluar 2-nya, kuadrat dari 2. Sudah bisa. Ada yang sejenis? Ada. Sejenis itu adalah 2 dengan 2. Tidak. Maka ini 3 dikurang 2 itu 1 ya. 3 kurang 2 1. Bisa tulis, boleh. Akar kuadrat dari 2.
Ini ditambah dengan 5 akar kuadrat dari 3. Atau boleh, tidak usah tulis satunya karena ini sudah menandakan 1 dan 2 kurang 5 akar 3. Selesai. Oke. Nah, contoh kedua, bagian kedua, ya mirip-mirip bagian pertama. Lagi-lagi kita disuruh memfaktorkan. Ini 3 kali berapa kali 9, 3 kali 3, sehingga menjadi akar berpangkat 3 pangkat 2 dikali 3 dikurang, ini juga boleh 25 kali 5. Maka ini bisa menjadi akar kuadrat 5 pangkat 2 dikali berapa? Kali 2. Ini juga boleh 2 berapa lagi? 16 2 8 berapa lagi? 2 4. Oke, 2 berapa? Ada 5 1 2 3 4 5. Jadi kita ambil saja ya, gimana pangkat 2 ada berapa pangkat 2 nya? Ada 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 1. Oke. Saya lanjut sini ya. Ini keluar 3. Maka 3 akar kuadrat dari 3. Keluar 2. 5 dari 2. Tambah. Ini keluar 2 berarti keluar 2 kali 2 4. 2 yang keluar itu 2 berarti 4. 4 2 kali 2 4. Sama dengan oke. Oke ya. Ada yang bisa dioperasikan? Ini 2 pangkat 1 ya. 2 saja. 4 kali akar kuadrat dari 2. Ada yang sama? Oh, ini yang sama dengan ini. Maka bisa jadi sama dengan 3. Ini berapa? Minus 5 ditambah 4. Utang 5, bayar 4. Lagi 1, sisa 1. Berarti akar kuadrat dari 2. Sampai sini selesai. 3 akar 3 dikurang 1 akar 2. Oke. Oh, kita lihat lagi contoh ketiga. Contoh ketiga, nah ini dempet ya, apa-apa. Ke sini. 6 dikali akar pangkat 3 dari 5 dikurang akar pangkat 3 dari 40. Ini akar pangkatnya sudah sama, di bawah tanda akarnya belum, maka ini juga harus difaktorkan, faktorisasi, sehingga menjadi akar 6 kali akar pangkat 3 dari 5 dikurang 40. Ini bisa dirubah menjadi, kita lihat faktorisasi 2 kali berapa? 20 dari 2 10. Ini berapa? 2 5. Iya, ini 10 ya. 8 kali 5 sehingga bisa menjadi akar pangkat berapa? Ini kan pangkat 3. Berarti 8 berarti 2 pangkat 1 2 3, 2 pangkat 3 dikali dengan 5. Iya. Oke ya. Jelas ya? Bisa dilihat. Sehingga menjadi 6 akar pangkat 3 dari 5. Ini keluar, 2-nya keluar karena ini pangkat 3. 2-nya kurang 2 akar pangkat 3, sisa 5 di dalam. Sehingga bisa diperlukan? Ya bisa, karena sudah akar pangkatnya sama, di bawah tanda akarnya juga sama, sehingga menjadi 6 kurang 2 4 akar pangkat 3 dari 5. Oke. Iya. Memang ini ada keterampilan khusus bagaimana memfaktorkan, faktorisasi bilangan prima. Jadi dibagi dengan bilangan prima 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Sekarang lihat. Oh, ini rupanya contoh kedua ini semua berpangkat 3. Ini pasti ini harus difaktorkan. Jadi kita faktorkan saja. 2 kali berapa dengan 108? Itu tidak lain adalah 54. Apa 54 masih bisa? Masih bisa berapa? 20 berapa? 2 dikali 27 ya. 27. Sekarang
27 ini masih bisa. Oh, ini tidak bisa lagi 3 kali 2, dibagi 2 tidak boleh. Kita ambil 3 kali berapa? 9. Ini 9 boleh 3 kali 3. Oke. Seberapa ya? 1, 2, 3. Berarti 3 berpangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Oke. Tambah ini juga harus difaktorkan. Ini 2, 16. Ini berapa? 2, 8. Ini berapa? 2, 4. Ini berapa? 2, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Karena akar pangkatnya 3 ya, kita berupaya untuk mendapatkan angka 3 di bawah tanda akar. Berarti 1, 2, 3, saya ambil 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 supaya memudahkan untuk mengeluarkan. Baik, saya lanjut di sini ya. Oke, di sini aja. 3, ini sudah keluar, berarti 7 kali 3. Akar pangkat 3 dari berapa? Dari 2 pangkat atau 4 atau 2 pangkat 2 boleh. Hapus ya. 2 pangkat 2. Oke. Ditambah. Ini 2 pangkat 3 keluar. Maka keluar 2-nya akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2. Sudah sama. Oke ya. 7 kali 3 21. Akar pangkat 3 dari 4. 2 akar pangkat 3, 2 pangkat 2, 4. Sehingga sudah sama-sama baik di bawah tanda akar maupun di luar akar atau pangkat akarnya sama, maka ini bisa 21 ditambah dengan 2 itu 23 akar pangkat 3 dari 4. Sekian saya kira untuk part pertama ini, karena kita akan membagi 3, yaitu ada penjumlahan dan pengurangan, kemudian ada perkalian dan ada pembagian. Dan saya kira cukup untuk operasi penjumlahan dan pengurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.